Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami naikkan syukur kami kepadamu. Ini kami umatmu, hamba-hambamu, anakmu yang kau kasihi, umat tebusanmu ya Tuhan. Kami datang kepada Tuhan untuk membawa hidup kami, menyembahmu sebab Engkau Tuhan Allah kami yang layak disembah. Terima kasih buat kebaikan Tuhan sepanjang pagi hari ini. Tuhan telah memberkati kami ya Tuhan. Tuhan berikan kami hidup. Kau menolong kami dengan kasih setiamu ya Tuhan. Sebab itu kami datang kepada Tuhan, berkata kepadamu, Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Kita akan mulai doa bagi kita pagi hari ini saudara. Kita akan penyembahan kita kepada Tuhan. Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih.
pujian kita kepada Tuhan. Terangkanlah kekuatan-Mu ya Allah, karena pagi hari ini kita ucap syukur kepada Tuhan, kita dapatkan kekuatan yang baru. Puji Tuhan. Saat ini kita yang di rumah, mari kita bertepuk tangan, kita berikan yang terbaik kepada Tuhan, sambil kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Kekuatan
datang untuk menjemput kita. Amin. Saat ini kita lebih lagi kita siapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Saat ini kita lebih lagi kita bawa hati kita kepada Tuhan. Terima kasih.
Engkau berikan firman-Mu bagi kami ya Tuhan, untuk terus mengajari kami, membawa kami kepada kehendak Bapa. Dimuliakanlah Tuhan pagi hari ini. Segala pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan, kiranya itu boleh menyenangkan hati Bapa di sorga. Tujuan kami satu, menyenangkan hati Bapa, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau yang layak menerima sembahan dan pujian kami. Diberkatilah Tuhan. Pada saat ini kami sungguh diberkati oleh hadirat-Mu yang membebaskan, memuaskan kami ya Tuhan. Ajaiblah segala karya-Mu. Kami rindu hadirat Tuhan untuk boleh terus mengubah hidup kami, memerdekakan kami ya Tuhan, membebaskan kami dari segala ikatan dosa, dan memberikan kami sebagai pemenang, sehingga kami bisa Kau pakai menjadi alat dalam tangan-Mu yang begitu mulia. Dalam nama Yesus, kami terima kuasa-Mu, jamahan-Mu, anugerah dan rahmat-Mu pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam hidup kami. Mengalirlah kuasa Tuhan. Berkati semua hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani di pagi hari lewat doa ini, dan semua yang ikut berdoa di pagi hari ini. Tanpa terkecuali Tuhan memberkati, Tuhan menolong, menguatkan, menghiburkan, memberikan damai dan sejahtera, dan memberikan firman bagi kami pada saat ini sebagai jawaban atas kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, yang sudah memberkati kami. Kami terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini mari siapkan Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita Saudara. Dari Roma pasal 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26. Roma pasal 7 ayat yang pertama sampai 26. Puji Tuhan Saudara. Ya, firman Tuhan akan terus mengajari kita, akan membawa kita kepada kehendak Tuhan. Kita semakin mengerti akan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kita baca firman Tuhan ini. Saya bacakan ayat yang pertama Saudaraku, dan kemudian Saudara baca ayat yang kedua. Roma pasal 7. Roma pasal 7 ya. Saudara, saya akan mulai. Arti hukum Taurat. Apakah kamu tidak tahu saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya sudah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya, aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku.
Jadi, hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi sudah nyata bahwa ia adalah dosa. Maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku didapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, yang membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita bersama-sama. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita telah membaca firman Tuhan ini, Saudaraku. Ya, memang agak ada pemikiran sedikit, tidak hanya sekedar iman, Saudaraku, dalam kitab Roma ini. Nah, dikatakan di sini tadi arti hukum, Saudaraku yang kasih. Kalau seseorang itu diumpamakan seorang istri yang masih bersuami. Selama suaminya masih hidup, Saudaraku yang kasih, maka istri terikat dengan suaminya. Tetapi ada kalanya, Saudaraku yang kekasih, ada pertengkaran suami istri, Saudaraku yang kekasih, sehingga mungkin Saudaraku berjauhan rumah. Ya, mungkin tidak satu rumah. Kalau menikah nanti dia dengan yang lain, maka dia akan mengikatkan dirinya dengan zina. Itu tidak bisa, itu berdosa. Tetapi Saudaraku yang kekasih, kalau suami itu sudah meninggal, maka si istri itu, Saudaraku yang kasih, dia bisa menikah dengan laki-laki yang lain. Nah, puji Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan tadi ayat yang keempat dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah membangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Jadi saudaraku, dikatakan di sini kita telah mati bagi hukum Taurat. Kita telah mati bagi hukum Taurat. Kita tidak lagi mengharapkan hukum Taurat dan korban perjanjian lama akan mengerjakan keselamatan dan penerimaan Allah bagi kita, saudara. Kita tidak lagi mengharapkan hukum Taurat yang akan membawa kita kepada keselamatan. Galatia 3 ayat 23-24 berkata, sebelum imam itu datang, kita berada di bawah hukum Taurat dan saudara yang kasih, dikurung selama imam itu dinyatakan, sampai imam itu dinyatakan. Ayat 24, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Nah, sekarang Kristus telah datang. Hukum Taurat, perlukah hukum Taurat? Ya, sudah pasti.
Justru dengan adanya hukum Taurat, kita tahu yang mana yang baik, yang mana yang benar, yang mana dosa. Tetapi hukum Taurat itu, saudaraku, tidak bisa menyelamatkan kita. Hukum Taurat itu, saudaraku yang kekasih, menjadi pengantara kita kepada Kristus, saudaraku yang kekasih. Hukum Taurat adalah penuntun kita kepada Kristus. Karena hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita, saudaraku yang kekasih. Ya, tetapi Kristuslah yang menyelamatkan kita. Oleh anugerahnya, sekarang kita dipisahkan, saudaraku yang kekasih, dari hukum Taurat dan dipersatukan dengan Kristus. Nah, makanya tadi dalam ayat yang pertama sampai ayat ketiga itu, sebelum mati seorang suami itu, maka istri terikat pada suami itu. Tapi kalau suami itu sudah mati, maka wanita itu bisa bebas menikah dengan laki-laki lain. Bukan berarti kemana-mana dia, ya saudaraku. Bagi seorang bapak yang sudah duda, saudaraku yang kasih, meninggal oleh karena meninggal istrinya, bisa menikah. Carilah istri yang takut akan Tuhan. Carilah istri yang sungguh-sungguh yang mengasihi bapak. Demikian juga ibu yang sudah ditinggalkan oleh suaminya bisa menikah. Firman Tuhan berkata, lebih baik menikah daripada hangus oleh hawa nafsunya, daripada dia tidak tahan bertarak. Lebih baik dia mengambil seorang istri, saudara yang kasih, yang menjadi teman hidupnya. Nah, jadi setelah suami itu meninggal atau istri meninggal, maka istri atau suami itu bisa menikah lagi dengan yang lain. Tetapi sebelum salah satunya meninggal, tidak bisa, saudaraku. Dia masih terikat dalam pernikahan kepada suami itu atau kepada istri tersebut. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi tadinya kita, saudaraku, mengenal hukum Allah itu yaitu hukum Taurat. Tetapi saudaraku yang kekasih, hukum Taurat itu menuntun kita kepada Yesus Kristus, dan kemudian kita disatukan dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Kita didamaikan dengan Kristus Yesus, saudaraku. Kita menerima pengampunan. Kita dibaharui dalam Kristus. Bahkan kita bisa menjadi berbuah dalam Yesus. Kita tidak mampu, kita tidak sanggup melakukan hukum Taurat itu. Sebab kalau salah satu tidak dilakukan hukum Taurat itu, berarti saudara yang kasih sudah melanggar yang lain. Tetapi syukur kepada Allah yang memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Sehingga setiap kita percaya kepada Yesus Kristus, yang menerima anugerah itu diberi pengampunan. Diberi, saudara yang kasih, pengampunan. Bahkan kita dibaharui. Setelah kita dibaharui, kita bisa berbuah. Sehingga Galatia 5 ayat 22-23 berkata, saudara yang kasih, buah roh, sehingga kita berbuah. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 karunia roh bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita. Oleh karena apa? Oleh karena kita telah diampuni Yesus, kita sudah dibaharui, dan rohnya diberikan kepada kita. Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Oleh Roh Kudus itu kita bisa mengeluarkan buah roh, yaitu dalam Galatia 5 ayat 22-23. Saudara apa yang kasih? Nah, ayat yang ke-7 dari bacaan kita itu tadi. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Jadi saudaraku, kadang-kadang begitu kalau anak-anak, ya saudaraku, kalau anak-anak kecil kita bilang, ya, waktu anak saya dulu Abraham Morris, dia umur 2 tahun, 3 tahun, saudaraku, kalau kita bilang jangan gitu, jangan pegang ini ya, wah malah apa yang kita bilang itu jangan, malah itu yang dipegangin, ya, jangan pegang api, jangan pegang ini. Kadang-kadang semua jangan kita bilang, malah sendal yang digigit, padahal kita bilang ini kotor, jangan nak, jangan. Itu apa yang kita larang itu yang dilakukannya. Nah, kalau kita melihat dalam Roma pasal 7 ini, maka Paulus membagi ayat ini menjadi ayat 7 sampai 12. Nah, usia
ketidaktahuan. Dari ayat yang pasal 7 ayat 7 sampai 12 itu dibagi oleh Paulus, saudaraku, itu usia ketidaktahuan sampai usia bertanggung jawab, saudaraku. Mereka itu hidup yaitu tanpa kesalahan dan tanggung jawab rohani. Pada waktu itu dia belum tahu, sepertinya tidak diperhitungkan, tapi nanti sampai tiba kepada tanggung jawab. Nah, anak-anak itu kalau salah-salah banyak salah-salahnya kita lihat. Nah, enggak langsung kita hukum atau bagaimana, kita ajari, kita bimbing, atau bahkan kalau dia salah, kadang kita ketawa lagi, lalu kita bimbing lagi. Tapi nanti setelah dia besar, udah bisa bertanggung jawab, enggak mungkin lagi seperti itu, saudara. Ya, jadi ada pertumbuhan. Kemudian ayat 13 sampai 20, Paulus menggambarkan keadaan perbudakan kepada dosa karena hukum Taurat. Keadaan perbudakan kepada dosa karena hukum Taurat. Nah, saudara yang kasih, saudara yang kasih mengenalkan manusia kepada dosa. Hukum Taurat itu mengenalkan manusia kepada dosa. Yang tadinya saudara yang kasih tidak disadari. Oh, ini dosa. Ini tidak dosa, ini yang benar, ini tidak. Tadinya nggak disadari. Sekarang Rasul Paulus dalam ayat yang ke-13-20 itu memperkenalkan, saudaraku, ini dosa. Diperkenalkan hukum Taurat itu. Dengan adanya hukum Taurat itu, maka manusia itu menjadi menyadari, oh itu dosa. Tadinya dilakukannya pun seolah-olah tidak diperhitungkan. Tapi ayat 13-20 itu diperkenalkan, saudaraku yang kasih. Ya, diperkenalkan. Ya, manusia itu kepada dosa yang tadinya tidak disadari, sekarang sudah disadari. Manusia itu ternyata benar-benar menjadi pelanggar dosa, justru semakin tahu ya, saudaraku. Nah, dosa menjadi tuan, saudaraku yang kasih, dosa menjadi tuan. Sekalipun mereka berusaha untuk melawan dosa itu, tapi tidak mampu. Nah, dari ayat 7 sampai ayat 20 berkata demikian. Sekarang 21, ayat 21 sampai 25, Paulus menyingkapkan, saudara yang kasih, keputusasaan manusia itu, saudara yang kasih, bila orang itu mempunyai pengertian pengetahuan akan kuasa dosa, tetapi sekalipun mereka berusaha untuk tidak melakukan dosa, untuk melakukan yang baik, tapi dosalah yang dilakukan. Keinginan manusia itu dari dalam hati ini selalu ingin melakukan yang baik. Dan manusia sadar, mengetahui itu dosa. Tapi dosalah terus yang diperbuatnya. Dosa itu memperhamba manusia itu. Ya, dosa itu memperhamba. Nah, saudara yang kasih, jadi bagaimanakah sekarang? Apakah hukum Taurat itu dosa? Perlukah dibuang hukum Taurat itu? Ditiadakan ke hukum Taurat itu? Dikatakan ayat 13, jadi hukum Taurat itu adalah kudus, perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jadi tidak ditiadakan. Tuhan Yesus pun tidak meniadakan hukum Taurat. Siapa yang meniadakan satu iota, satu titik pun dalam firman Tuhan itu, maka dia akan menanggung hukumannya. Itu dikatakan firman Tuhan dalam kitab Wahyu, saudara. Siapa yang menambahi yang tertulis itu, maka Tuhan akan menambahi hukuman kepada dia. Siapa yang mengurangi, maka Tuhan pun akan mengurangi, saudaraku yang kasih, mahkota dia. Jadi saudaraku, tidak ada yang ditiadakan, tidak ada yang dibatalkan. Semuanya itu baik, kudus, benar, saudaraku yang kasih, ya. Nah, jadi saudaraku yang kasih, di dalam pasal 7 ini juga Paulus, saudaraku yang kasih, mengungkapkan bagaimana keadaan manusia yang belum dibaharui, yang berjuang sendiri melawan dosa, tidak pernah mampu, saudaraku yang kasih, mencapai pembaharuan dan pengudusan. Tanpa lahir baru, Paulus menerangkan, tanpa lahir baru, tanpa Roh Kudus, manusia tidak pernah mampu untuk mencapai pengudusan, pembaharuan dirinya. Terus jatuh dalam dosa, terus jatuh dalam dosa, saudara yang kasih. Nah, jadi pergumulan orang, saudara yang kasih,
ya tidak pernah bisa. Tetapi ketika manusia itu, ketika kita menerima kelahiran baru, menerima Kristus, saudaraku yang kasih, maka saudaraku, pencobaan, keinginan daging, dosa bisa kita lawan. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan yang kamu alami. Pencobaan itu bukan hanya masalah-masalah, saudaraku, tapi termasuk juga pencobaan dari keinginan daging ini. Pencobaan daripada ngebus segala sesuatu yang menurut mulut ini, saudaraku, sedikit perkataan kotor, maki, saudaraku yang kasih, kita bisa menguasainya. Ketika kita lahir baru, ada Roh Kudus dalam kita, maka ada kemampuan, kesanggupan oleh Roh Kudus, yaitu penguasaan diri bagi kita, sehingga kita mampu mengatasi persoalan-persoalan itu. Keinginan daging, persoalan-persoalan yang kita hadapi, kita mampu, sehingga kita bisa menang. Makanya dikatakan bersama Yesus kita lebih daripada pemenang. Tapi kalau dengan hukum Taurat kita nggak mampu. Makanya hukum Taurat itu mengantarkan kita, menuntun kita kepada Kristus Yesus. Terimalah Yesus itu, terimalah Roh Kudus itu. Roh Kudus, kasih karunia Allah itu yang memampukan kita, saudara yang kasih, ya. Jadi ketidakmampuan kita, saudara yang kasih, untuk hukum Taurat, saudara yang kasih, menebus dosa kita, kita datang kepada Tuhan. Bahkan itu, saudara yang kasih, ya, ketidakmampuan kita itu, saudara yang menebus kita dari dosa, bahkan saudara yang kasih, membuahkan maut. Kalau kita lihat tadi, saudara yang kasih, ayat yang kelima, ya, saudaraku, ayat yang kelima. Sebab waktu kita masih hidup dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Jadi tanpa Yesus, kalau kita hanya terus berpegang kepada hukum Taurat, maka saudaraku, dikatakan di sini berbuah kepada maut, berbuah kepada kematian. Gak sanggup, hukum Taurat tidak sanggup menyelamatkan kita. Yesuslah yang menyelamatkan kita, saudaraku. Kemudian saudaraku yang kasih, ayat yang Galatia 5 ayat 19 sampai 20 dikatakan, maka kita akan menuruti keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Keinginan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, iri hati, kebencian, pesta pora, dan lain sebagainya. Paulus berkata, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang kulakukan dahulu. Siapa yang melakukannya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Saudara, ya, tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Malah kita terjual. Ayat yang ke-14 dikatakan tadi, apa itu ayat 14? Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Terjual. Apa itu artinya terjual? Saudara yang kasih, terjual itu artinya diperbudak oleh dosa. Kalau sesuatu yang dibeli, suatu barang yang saya beli, itu suka hati saya. Mau saya pakai, mau saya pergunakan, mau saya buang. Kain yang saya beli, mau saya sobek, mau saya apain, itu tergantung kepada saya. Karena apa? Karena sudah saya beli. Kita oleh hukum Taurat itu terjual kepada dosa yang mengakibatkan, membuahkan maut. Tapi syukur kepada Allah, Yesus Kristus yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka dikatakan, bukan dengan emas perak kau menebus dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan dengan barang panah, bukan dengan emas perak kita dibeli oleh Tuhan, tapi kita dibeli dengan darah Yesus, dengan darah yang kudus, sehingga kita menjadi hamba Tuhan, saudara yang kasih, sehingga kita menjadi anak Tuhan. Kita hidup dan merdeka. Besok sebenarnya akan kita baca ini, tapi saya baca dulu sebagai bocoran bagi kita. Pasal 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Oleh karena dosa
Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita, dan seterusnya. Besok akan kita baca. Jangan lewatkan besok. Ikut selalu ya saudaraku, supaya kita sungguh-sungguh diberkati. Saudaraku, tidak ada lagi kutuk bagi kita yang ada dalam Kristus Yesus. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Bersyukurlah saudaraku. Ya, kita tidak lagi terjual kepada setan, tapi kita dibeli oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang membebaskan kita, yang memerdekakan kita, sehingga kita mampu. Ayat 15 dikatakan saudaraku, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Itulah kalau kita hidup dalam hukum Taurat itu. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat ini baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada dalam aku. Nah, saudara yang kasih, 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukan hal itu yang baik itu yang aku lakukan. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. 21. Demikianlah kudapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itulah yang kuperbuat. Itulah makanya betapa pentingnya kita beralih kepada Yesus, kepada kasih karunia. Jangan terus kita hidup di dalam masa perjanjian hukum Taurat itu, saudara yang kasih. Nah, puji Tuhan. Berikutnya dikatakan 22. Sebab di dalam 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Makanya keinginan tubuh, keinginan daging, ini semata-mata dosa. Saudara terkasih, siapakah yang menyelamatkan kita? Puji Tuhan. Ayat 25 jawabannya, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Yesus Kristus Tuhan kita lah yang menyelamatkan kita. Banyak orang yang menyukai hukum Allah. Saudaraku, Mazmur 119, banyak orang menyukai hukum Allah. Tapi tanpa Roh Kudus, tanpa kelahiran baru, tidak mampu sungguh-sungguh mengalami, saudara yang kasih, ya, melakukan hukum Allah itu. Tapi bersama dengan Roh Kudus, kita mampu, kita bisa melakukannya. Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14:12, saudara yang kasih, barang siapa yang tinggal dalam aku dalam dia, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kepergian Yesus ke sorga, maka berhubungan dengan turunnya Roh Kudus. Dengan turunnya Roh Kudus tinggal dalam hati kita, Roh Kudus itulah memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa, untuk melakukan firman Tuhan. Jadi saudara yang kasih, Roh yang memberikan hidup, membebaskan kita, memerdekakan kita. Syukur kepada Tuhan, berpegang teguhlah kepada firman Tuhan, dan bergaul intim eratlah dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus akan memberikan kemenangan lepas kemenangan kepada kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, saudaraku. Ini firman Tuhan yang memberkati kita. Saya yakin dan percaya firman Tuhan ini memberkati kita semua, karena saya pun sudah terlebih dahulu diberkatinya. Saya baca firman Tuhan ini, saya baca, saya ulang lagi, saya berdoa kepada Tuhan. Apa artinya Tuhan? Tolong saya Roh Kudus beritahu kepadaku. Saya juga sungguh sangat diberkatinya, sehingga saya yakin dan percaya saudara juga diberkati oleh firman Tuhan ini. Haleluya. Tuhan memberkati kita, saudara yang kasih. Roh Kudus yang memberikan hidup kepada kita, yang memerdekakan kita, yang memampukan kita untuk melakukan firman Allah dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang setia. Haleluya. Diberkatilah Tuhan.
Ditinggikanlah Kau. Besarlah kasih-Mu bagi kami. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian kita, saudara berkasih. Bukan dengan barang fana Kau menebus diri, namun oleh karena kasih darah Yesus. Haleluya. Kau menebus diri.
begitu setia berdoa di doa pagi ini. Kasih-Mu mengalir bagi mereka. Bagi mereka akan membuka setelah selesai, baik dari YouTube, Tuhan memberkati mereka semua. Ada kasih karunia Tuhan. Siang hari, malam hari, besok, mereka yang mengikuti doa ini, biarlah mereka sungguh dirawat oleh Tuhan. Mereka sungguh dijamah, diberkati oleh Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang ragu-ragu dipertentangkan oleh Tuhan. Kasih Bapa mengalir bagi mereka semua. Setiap orang yang mengikuti, setiap orang yang mendengar akan menerima berkat khusus dari surga. Kau menjamah mereka, Kau meneguhkan, menyeburkan mereka. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa Tuhan. Tuhan, Kau akan menjawab setiap doa kami. Doa hamba-Hamba-Mu yang serta berdoa pada saat ini. Akan kehidupan mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka ya Tuhan. Atas pekerjaan mereka, berkati mereka pada saat ini. Atas tubuh mereka, berikan kesehatan, kesembuhan. Kesehatan mereka sempurna, prima di hadapan-Mu ya Tuhan. Kuasa Allah bekerja bagi mereka pada saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami serahkan keluarga kami, bangsa negara kami, Indonesia ke dalam tangan-Mu, kota kami ke dalam tangan-Mu, bahkan bangsa-bangsa. Karena Engkau berkata Tuhan, kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Biarlah doa kami ini sampai kepada bangsa-bangsa. Kasih Tuhan limpah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dimuliakanlah nama Tuhan. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kuat teguh iman kami sepanjang hari ini, sehingga kami menjadi orang-orang menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami kepada Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudara. Segala puji, hormat serta syukur kunaikkan kepada-Mu. Penghiburan yang datangnya dari Allah Roh Kudus menyertai kami seluruhnya saat ini sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita, saudaraku. Tuhan menolong kita. Selamat beraktivitas. Haleluya.